Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri yang saya cintai dan saya banggakan, saya akan memberikan peta konsep perkuliahan untuk mata kuliah studi hadis. Dari peta konsep ini kita akan mengetahui arah kajian kita selama satu semester ini. Kita juga akan mengetahui apa saja yang akan kita kaji, akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Baik kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, untuk studi hadis yang kita kaji selama satu semester ke depan, arah kajiannya bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan ini, dibagi menjadi 8 poin. 8 poin ini adalah arah kajian kita selama satu semester, mulai dari definisi, kemudian fungsi, sejarah, klasifikasi, studi kitab hadis, penelusuran hadis, studi sanad dan studi matan. Dari 8 poin itu dia berkembang menjadi 14 topik bahasan. Nah, 14 topik bahasan itulah yang nanti akan kita kaji selama lebih kurang 14 kali pertemuan. Dan ini masuk dalam satuan acara perkuliahan atau SAP. Nanti silahkan satu kelas berapa jumlah mahasiswanya dibagi per kelompok, masing-masing kelompok mengambil satu topik bahasan untuk untuk menyampaikan makalah ya, dan memimpin jalannya diskusi bersama terkait dengan topik tersebut. Baik, pertama terkait definisi. Definisi ini ada 2 topik bahasan. Pertama, definisi hadis, sunnah, khobar dan athar, persamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lain. Kemudian definisi hadis nabawi, hadis qudsi dan Al-Quran. Yang kedua, fungsi. Fungsi ini ya fungsi hadis. Nah, pada poin fungsi ini kita akan kaji bersama tentang posisi hadis dari Al-Quran atau fungsi hadis terhadap Al-Quran. Berikutnya adalah kehujjahan atau otoritas hadis, baik sebagai dasar hukum maupun sebagai sumber ajaran dalam Islam. Yang ketiga adalah sejarah. Di sini sejarah yang akan kita kaji ini lebih fokus pada penulisan, periwayatan dan kodifikasi hadis atau pembukuan hadis. Makanya kita bagi dalam dua topik ya. Bagaimana hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Kemudian yang kedua, bagaimana hadis pada masa tabi'in dan tabi'in atau atba'it tabi'in. Yang keempat adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi 3 topik. Pertama, klasifikasi hadis dari aspek kuantitas periwayat, jumlah banyak atau sedikitnya periwayat. Berikutnya klasifikasi hadis dari aspek kualitas sanad dan matan. Nah, berikutnya ada klasifikasi berikutnya yang sebenarnya bukan hadis tetapi diklaim sebagai hadis, yang lebih sering disebut dengan hadis maudhu. Yang kelima, studi kitab hadis. Nah, studi kitab di sini kita akan fokus pada kitab primer dan kitab sekunder. Bagaimana topologi kitab-kitab tersebut,
siapa penulis-penulisnya dan bagaimana biografi penulis dari masing-masing kitab tersebut. Yang keenam adalah penelusuran hadis. Jadi jika kawan-kawan melihat ada postingan hadis di Facebook, di Instagram, di WA, sebenarnya kalian bisa menelusuri sendiri hadis tersebut ditulis atau didokumentasikan oleh siapa, ditulis dalam kitab apa, periwayat-periwayatnya siapa saja, ya, itu bisa ditelusuri. Nah, penelusuran hadis itu disebut dengan takhrijul hadis. Yang ke-7, studi sanad. Di sini kita akan berdiskusi atau mengkaji tentang bagaimana memverifikasi atau menelaah kesahihan sanad. Nah, dua perangkat ilmu yang akan kita kaji di sini. Yang pertama adalah ilmu at-tahammul wal ada. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses periwayatan sebuah hadis. Dari proses itu kemudian ada simbol yang digunakan. Bagaimana kualitas periwayatannya dilihat dari simbol-simbol itu. Yang kedua, ilmu al-jarh wa ta'dil. Al-jarh itu artinya penilaian yang tidak baik atau kurang baik terhadap seorang periwayat. Sedangkan at-ta'dil adalah sebaliknya, penilaian positif terhadap seorang periwayat. Nah, penilaian itu nanti akan berimplikasi pada kualitas periwayatan. Yang terakhir adalah studi matan. Di sini kita tidak akan bicara banyak tentang verifikasi atau telaah kesahihan matan, tetapi kita akan berdiskusi, akan mengkaji bersama tentang bagaimana memahami makna yang terkandung di dalam matan. Untuk studi matan ini kita akan mengkaji dalam dua topik. Ada dua topik yang akan kita kaji terkait dengan studi matan. Ini lebih ke makna ya, makna matan. Yang pertama adalah asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah latar belakang atau peristiwa, bisa pertanyaan, bisa pernyataan yang menjadi penyebab atau menjadi latar belakang atau terkait dengan munculnya sebuah hadis. Mengapa hadis ini muncul? Mengapa Rasulullah melakukan ini? Mengapa Rasulullah bersabda begini? Nah, kira-kira tentang itu yang dibicarakan dalam kajian asbabul wurud. Kalau dalam ulumul Quran itu ada asbabun nuzul. Itu konteks yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Kalau asbabul wurud, konteks yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. Yang terakhir adalah bagaimana memahami makna matan secara baik dan benar. Ada matan yang bisa kita pahami secara tekstual, ada yang bisa kita pahami secara kontekstual, ada yang bisa kita pahami secara tekstual dan kontekstual sekaligus. Nanti akan kita diskusikan bersama, akan kita kaji bersama di kelas studi hadis. Demikian peta konsep yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.